Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, nama saya Amanda Putri Nurul Fatia dan saya Siti Nadia. Kami dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Matlaul Anwar, Banten. Teman-teman yang lagi pejuang skripsi atau tugas akhir, pernah nggak sih kalian dapat penelitian tapi jumlahnya dikit banget nih, atau datanya bukan berupa angka tapi seperti warna atau peringkat? Nah, jangan ambil pusing dulu ya. Itu tandanya kamu harus pakai statistika non-parametrik. Di video kali ini kita bakalan bahas 4 uji sakti. Yang pertama, chi-square. Yang kedua, uji tanda. Yang ketiga, Wilson. Dan terakhir, koheren. Dan kita juga akan mengambil contoh langsung dari kasus nyata. Di akhir video kita bakal kasih tutorial cara pakainya di aplikasi SPSS. Jadi tonton sampai akhir ya. Oke. Jadi statistika non parametrik itu adalah metode yang sering digunakan untuk menganalisis data kita tanpa memerlukan asumsi bahwa data tersebut harus mengikuti distribusi tertentu, misalnya distribusi normal. Makanya statistika itu disebut dengan statistik bebas aturan. Jadi menggunakan statistika non-parametrik pertama ketika data yang kita gunakan tidak normal atau berantakan. Mungkin saat dicek data kita ternyata berantakan, tidak sesuai dengan pola yang sesuai ketentuan data tersebut. Yang kedua itu ada sampel kecil, jadi jumlahnya atau objek itu terlalu sedikit sehingga dapat digunakan ketika menggunakan statistika non-parametrik. Yang ketiga itu ada jenis data, kategori atau ranking. Jadi terbagi menjadi dua, nominal dan ordinal. Kalau nominal itu data berupa kategori seperti laki-laki, perempuan, warna merah atau biru. Kalau untuk data ordinal itu seperti berupa urutan atau peringkat seperti contoh 1, 2, 3 atau sangat puas, puas, tidak puasnya, seperti itu. Dalam statistika non-parametrik ada 4 jenis. Yang pertama seperti yang disebutkan di awal, yaitu ada chi-square. Yang kedua uji tanda. Yang ketiga Wilson, dan yang terakhir itu koheren. Chi-square ini adalah gunanya itu untuk melihat apakah perbedaan nyata hasil di lapangan dengan di teori itu berbeda atau sama. Contohnya itu kita melihat ketika derel mobil cek selera warna masyarakat. Nah, hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa warna biru itu lebih laku atau lebih banyak disukai. Kita hitung melalui rumus membuktikan apakah perbedaan itu memang karena selera orang atau cuman kebetulan saja. Jika nilai hitung itu lebih besar dari tabel, maka terdapat ada perbedaan signifikan. Untuk rumusnya itu ada X2 sama dengan sigma dalam kurung FO dikurangin FH dibagi FH. Itu yaitu sign test atau uji tanda. Uji tanda ini fungsinya untuk membandingkan sebelum dengan sesudah. Uji tanda ini paling simpel. Kita cuma pengen tahu arah perubahannya saja. Misalnya, sudah dikasih vitamin, apakah berat badan siswa ini naik atau turun? Kalau berat badannya naik atau enggak berubah, kita bakal kasih tanda 0. 0 yang artinya tetap, sedangkan minus itu turun, plus itu naik. Jadi uji ini cuma fokus pada arah, bukan besaran angkanya. Jadi Wilson itu membedakan atau membandingkan antara arah dan atau besarnya dengan besarnya selisih atau disebut dengan ranking. Jadi kalau kalian mau yang lebih efektif atau rumusnya dibandingkan uji tanda atau sigten, pakailah Wilson karena dia itu nggak cuma lihat
naik atau turunnya, tapi juga seberapa besar bedanya data tersebut. Nah, seperti selisih angka tadi kita urutkan pakai sistem ranking. Misalnya, orang yang naik berat badannya 5 kg bakal punya bobot beda sama yang cuman naik 1 kg. Jadi, Bill Kozen itu jauh lebih baik diteliti dan lebih akurat untuk meneliti sebuah data. Yang terakhir yaitu uji koheren. Uji ini dipakai kalau kalian punya lebih dari dua kondisi yang saling berhubungan, tapi hasilnya cuma ada benar atau tidak, ya atau tidak. Ya begitulah isinya. Kita nih mau tahu apakah tingkat kesulitan tiap soal itu sama atau beda. Kita pakai angka 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Rumus koheren akan kasih tahu kita jawabannya. Kita akan melihat cara menjalani uji Chi-square di aplikasi SPSS dan menginterpretasikan hasilnya. Sekarang saya memiliki basis data dengan beberapa statistik kesehatan dan kita akan menggunakan jenis kelamin dan status perokok. Jadi terlepas dari apakah orang tersebut perokok atau bukan.